Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Bular Gita Dewi dengan NIM 202111304. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis pengembangan bisnis pada perusahaan Miniso. Profil perusahaan Miniso. Miniso merupakan perusahaan retail Tiongkok yang mengusung unsur Jepang yang mana menjual beraneka barang dengan harga rendah. Menurut mereka, dengan menggunakan citra Jepang, konsumen lebih percaya dan yakin untuk membeli produk mereka karena seperti yang diketahui di masyarakat, bahwa masyarakat percaya produk Jepang memiliki kualitas yang lebih baik dan cenderung lebih awet. Pendirinya sendiri adalah Junya Miyake yang berasal dari Jepang dan Ye Goufu yang berasal dari Tiongkok. Pada tahun 2022 ini, Miniso sudah memiliki 4.200 gerai lebih di 80 negara di dunia. Sedangkan di Cina, Miniso memperkerjakan lebih dari 3.000 pekerja. Hal ini dapat dicapainya dalam kurun waktu dalam 4 tahun. Bahkan, pendapatannya yang dimiliki Miniso mencapai 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 36,6 triliun. Selain itu, melantainya Miniso di Bursa Efek New York minggu lalu membuat perusahaan retail ini memiliki valuasi hingga 7 miliar US dollar atau sekitar 102 triliun. Miniso kini menjadi perusahaan retail berkonsep Jepang terlaris, mengalahkan brand Uniqlo yang juga mengusung konsep Jepang. Sejarah berdirinya perusahaan Miniso. Miniso sendiri didirikan pada tahun 2011 oleh desainer Jepang bernama Junya Miyake yang sebelumnya dikenal sebagai toko lokal Muji. Ye Goufu, salah satu pendirinya juga, merupakan mantan seorang pekerja pabrik biasa yang memutuskan untuk keluar dan memulai bisnis retail sendirian. Hingga pada akhirnya tahun 2013, beliau tertarik untuk ke Jepang dan melihat toko lokal bernama Muji. Hingga akhirnya Ye Goufu pun mengajak bekerja sama toko Muji dan mendirikan Miniso. Kantor pusat perusahaan ini berada di daerah Guangzhou, Cina. Strategi bisnis perusahaan Miniso. Yang pertama adalah menerapkan konsep franchise atau retail partner. Untuk mengembangkan bisnisnya, Miniso memilih konsep ini yang mengharuskan mitra kerjanya membayar pembukaan toko, kemudian mitra tersebut akan menerima bagi hasil dari produk yang berhasil dijual. Yang kedua, merek yang selaras dengan gaya anak muda. Miniso ini bertujuan untuk menjadi merek yang selaras dengan anak muda saat ini, lebih memahami sifat dan perasaan mereka untuk memberikan pengalaman berbelanja yang paling menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan merek-merek terkenal dunia. Sejak didirikannya Miniso telah berkolaborasi dengan merek-merek terkenal dunia seperti Coca-Cola, Marvel, Hello Kitty, Sesame Street, Mickey and Minnie, Pink Panther, We Bear Breeze, dan Museum Istana Beijing yang merilis produk-produk crossover lucu yang sangat populer di kalangan konsumen muda. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan banyak desainer ternama. Bekerja sama dengan beberapa desainer terbaik dari Finlandia, Denmark, Norwegia, Spanyol, dan Korea Selatan untuk menciptakan produk berkualitas tinggi dengan terampil untuk memadukan kreativitas dan kepraktisan, memenangkan serangkaian penghargaan desainer internasional seperti EF, Red Dot, dan A Design Award. Yang kelima, produk berkualitas dengan harga rendah. Yang keenam, memiliki desain produk yang sederhana. Serta yang terakhir adalah melakukan pergantian produk baru setiap 21 hari sekali. Miniso memiliki kebijakan ini di mana 100 item yang dipilih dari 10.000 ide akan dihadirkan setiap 7 hari sekali. Sedangkan setiap 21 hari sekalinya, berbagai produk tersebut akan digantikan dengan produk yang baru. Sedangkan secara keseluruhan, Miniso menjual 8.000 item dalam 11 kategori. Bahkan Miniso berhasil bekerja sama dengan berbagai produk populer mulai dari Disney hingga Hello Kitty. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa Miniso bukan hanya merek tetapi juga pendukung gaya hidup yang memiliki visi mengenai
Kehidupan yang lebih baik tidak ada hubungannya dengan harga kepada semua pelanggannya. Alasan kesuksesan Miniso yang cepat sendiri adalah dedikasinya untuk menghasilkan produk-produk yang dibuat dengan baik kepada konsumen muda dengan harga yang wajar, memungkinkan mereka untuk menikmati gaya hidup berkualitas lebih baik dengan anggaran terbatas.